Shalom, selamat malam. Kami dari Jakarta City Care senang bisa berjumpa dengan Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dicintai oleh Tuhan. Setengah jam ke depan ini saya pelayan Tuhan Arasya Haan akan menemani Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV dalam mempelajari firman Tuhan, menggali firman Tuhan dengan tujuan agar kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita berdoa sejenak. Segala kemuliaan, kehormatan, kejayaan, keagungan untuk Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mempersembahkan seluruh rangkaian acara siaran di malam hari ini. Minta berkat Tuhan dimanapun suara kami dapat didengarkan. Teguhkan firman-Mu Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dicintai Tuhan, senang bisa berjumpa malam hari ini dalam acara Dia Buka Jalan Saat Tiada Jalan. Kalau kita punya Alkitab, mari kita ambil Alkitab kita. Kita siapkan juga catatan kita. Kami terus mendorong dari studio ini. Setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita belajar untuk mencatatnya dengan tujuan agar kita lebih mudah dapat mengulanginya. Kami meyakini kebiasaan kita adalah masa depan kita. Tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan untuk kita di malam hari ini adalah makna di balik kenaikan Yesus ke sorga. Maksud tujuan kita mempelajari topik atau tema ini adalah agar kita bersyukur atas karya Yesus bagi setiap kita. Firman Tuhan malam hari ini kami ambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat yang maksud kami Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Mari kita buka Alkitab kita. Demikian firman Tuhan. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang naik ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan buat kita di malam hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Sebagai pendahuluan kami ingin menyampaikan waktu Yesus bangkit, dia tidak langsung naik ke sorga. Dia ada di dalam dunia 40 hari. Ada apa? Kenapa Tuhan Yesus begitu lama 40 hari ada di dalam dunia?
selama 40 hari sebelum Yesus naik ke sorga, dia ada di dalam dunia, dia menampakkan diri sebanyak 17 kali kepada murid-muridnya. 6 kali secara visual, 11 kali secara fisik. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus selama 40 hari dan dalam penampakan dirinya? Kami ingin tekankan, waktu Yesus mati di salib, para murid hatinya rusak. Jadi selama 40 hari, dan Yesus menampakkan diri selama 17 kali, 11 kali secara fisik yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus melakukan recovery, melakukan pemulihan. Kenapa Yesus melakukan hal itu? Karena estafet selanjutnya dari tugas-tugas dari Tuhan Yesus itu dilakukan oleh para murid-murid. Mana mungkin mereka bisa melakukan dengan maksimal kalau hati mereka rusak. Waktu Yesus disalib, mereka betul-betul hatinya hancur, mereka merasakan kehilangan pegangan. Karena itu sebelum naik ke sorga, Tuhan Yesus memulihkan mereka seutuhnya. Haleluya. Nah, ada 4 hal yang kami mau bagikan tentang makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga bagi kita. Hal ini penting kami sampaikan karena ada banyak orang yang meragukan akan hal ini. Kami pastikan sorga itu betul-betul ada karena Yesus naiknya ke sorga. Yang kami mau tekankan buat kita, kalau sorga betul ada, neraka juga ada. Haleluya. Nah, maka yang pertama, untuk apa Yesus naik ke sorga? Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Haleluya. Kita nggak tahu jalan ke sorga, nanti dia akan datang menjemput kita. Sehingga kita akan ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya di sorga yang kekal. Jadi dia menyediakan tempat bagi kita. Haleluya, ini kabar baik buat kita. Kami ingin tekankan buat kita, siapakah kita ini? Di mana Tuhan memberikan jaminan kepastian keselamatan bagi kita yang percaya kepadanya. Alkitab katakan upah dosa maut. Kalau bukan karena Tuhan Yesus, semua kita masuk ke dalam api neraka. Karena Alkitab katakan upah dosa adalah maut, neraka. Tapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Luar biasa kasih Tuhan kepada kita. Sungguh besar kasih Allah akan dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Jadi dia naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Kami pastikan, bukan mudah-mudahan, bukan semoga, bukan kiranya. Tapi ada kepastian. Karena dia nanti yang datang menjemput kita. Karena itu, kalau kita udah percaya Yesus setialah sampai mati. Bagi kita yang belum, kami mau katakan, biar malam ini ada anugerah. Percayalah pada Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Bagi kita yang ragu-ragu, kami mau katakan, terima kasih karunia Tuhan sehingga malam ini menjadi malam keselamatan bagi setiap kita. Yang kedua yang kami mau bagikan buat kita, untuk apa Yesus naik ke sorga? Yesus naik ke sorga, Yesus menjadi pensafaat bagi kita. Bagi kita yang percaya pada Yesus, Tuhan naik ke sorga, dia menjadi pensafaat bagi kita. Jadi saudara dan saya, kalau bisa ada sebagaimana kita ada,
Kalau kita bisa tetap kuat, setia, mengasihi Tuhan dan melayani Dia, dan bisa berjalan sampai garis akhir tetap setia, karena ada yang menopang kehidupan kita. Alkitab katakan Dia menjadi pensafaat bagi kita, ya, orang yang percaya, bagi kita anak-anaknya. Karena itu, ya, kenaikan Yesus ke sorga merupakan kabar baik bagi kita, di mana saudara dan saya boleh memperhatikan kebenaran ini. Kita boleh menjadi kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasanya. Kenapa Tuhan menjadi pensafaat bagi kita? Kami mau katakan, karena waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, estafet pekabaran Injil, estafet pekerjaan Tuhan selanjutnya itu diserahkan kepada gerejanya, kepada orang percaya. Jadi tugas penginjilan itu bukan lagi tugasnya Tuhan, tapi tugas gereja, tugas orang percaya. Karena itu Tuhan menjadi pensafaat bagi kita, menopang kita, sehingga saudara dan saya mampu melakukan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan dalam kehidupan kita. Ingat sekali lagi, Yesus naik ke sorga, ya, yang melakukan tugas-tugas selanjutnya, estafet, mengerjakannya adalah gereja Tuhan, orang percaya. Tuhan jadi pensafaat bagi kita, ya, untuk menopang kehidupan kita. Nah, untuk apa Yesus naik ke sorga? Alkitab mencatat dengan jelas supaya Roh Kudus dicurahkan. Supaya Roh Kudus dicurahkan. Ini penting kami sampaikan kepada kita. Ya. Alkitab katakan dengan jelas, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Haleluya. Yesus naik ke sorga, ya, supaya apa? Supaya Roh Kudus dicurahkan. Karena kalau Yesus ada di dalam dunia, apa yang terjadi? Dia tidak bisa maha hadir. Dia ada misalnya di sini, dia tidak ada di rumah kita. Ya, dia tidak ada di Medan. Ya. Oleh karena itu dia naik ke sorga supaya Roh Kudus dicurahkan. Haleluya. Dan Roh Kudus itulah yang memberikan kuasa kepada kita untuk kita mampu melakukan pengabaran Injil, untuk kita bisa bertahan sebagai murid Kristus, karena ada tenaga, ada kekuatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, ada motor yang Tuhan berikan kepada kita. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Karena kuasa itulah, ya, saudara dan saya akhirnya mampu mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi kami tekankan buat kita, ayo terima Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena Yesus naik ke sorga, dia curahkan Roh Kudus supaya kita bisa bersaksi, supaya kita bisa tetap setia, ada tenaga, ada motor, ada kekuatan yang dia curahkan kepada kita, sehingga saudara dan saya tidak menunggu pasif tentang kedatangannya yang kedua kali, tetapi saudara dan saya proaktif menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang perlu kita kerjakan, yang disebutkan dengan amanat agung. Tuhan mau supaya saudara dan saya ada dalam kebenaran ini dan mengerjakan kebenaran ini. Haleluya. Nah, kami ingin tekankan juga buat kita, yang keempat, kami mau pastikan buat kita bahwa Yesus naik ke sorga, di situ dinyatakan dengan jelas bahwa dia akan datang kembali. Dikatakan dengan jelas pada ayat terakhir, dikatakan Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Jadi dinaikannya, di dalam kenaikannya ke sorga justru dinyatakan bahwa dia akan datang kembali. Haleluya. Dan ini merupakan kabar baik bagi kita. Haleluya.
Karena itu setialah. Kapan dia datang tidak ada satupun yang tahu. Untuk apa dia datang? Menjemput kita. Haleluya. Untuk apa dia datang? Dia datang untuk menghakimi semua orang. Semua orang akan berhadapan dengan tata pengadilan Tuhan. Untuk apa dia datang? Dia datang sebagai King of King. Oleh karena itu, dalam tenggang waktu, ya dia naik, ya lantas dia akan turun. Tenggang waktu yang ada ini, ya Tuhan mencurahkan Roh Kudus supaya saudara dan saya ya melaksanakan amanat agung, dan dari sorga ada backup dari Tuhan menjadi pensafaat bagi kita. Dan Tuhan ingin dalam tenggang waktu yang ada kita berbuah lebat, sehingga waktu dia datang ada yang kita bawa. Doa kami biar Roh Kudus memberikan penjelasan lebih dalam buat setiap kita melalui kebenaran ini. Sehingga kekristenan kita tidak biasa-biasa, tapi bernyala-nyala, berapi-api, berbuah lebat. Kita boleh memenangkan jiwa sebanyak mungkin. Karena tugas itu ya bukan lagi tugas Tuhan Yesus, tapi tugas gereja, di mana pada akhirnya kita boleh membawa tuayan untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Kami simpulkan firman Tuhan untuk kita di malam hari ini. Makna dibalik kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Haleluya. Kami mendorong setiap kita, ingat, dia naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Kalau engkau belum percaya, percayalah kepadanya, supaya saudara dan saya memiliki tempat di sorga. Dia juga naik ke sorga untuk jadi pensafaat bagi kita, membackup kita. Dia naik ke sorga, kami pastikan, ya, supaya Roh Kudus dicurahkan. Dia naik ke sorga, kami pastikan, menunjukkan bahwa dia akan datang kembali. Doa kami dengan pertolongan Roh Kudus, kita akan dituntun masuk ke dalam seluruh kebenaran, dan kita ada dalam kebenaran yang benar. Bersama Yesus kita bisa. Haleluya. Amin. Kita sudah dengar firman Tuhan di malam hari ini. Makna dibalik kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kita masih ada waktu sedikit. Waktu yang ada kita menggunakan untuk berdoa. Ada 3 tahap doa yang kami mau lakukan. Yang pertama, bagi saudara yang belum percaya Yesus, yang mau mengundang Yesus dalam hidupnya tanpa paksaan, saudara boleh mengikuti doa kami. Yang kedua, bagi engkau yang sakit, nanti taruh tanganmu satu di bagian tubuhmu yang sakit, angkat tanganmu satu. Tuhan Yesus tidak berubah, dia tabib yang agung. Kalau bebanmu yang berat, taruh kedua belah tangan. Nanti yang ketiga kita mau berdoa syafaat. Kita masuk pada bagian yang pertama. Ikuti doa kami. Tuhan Yesus, saya terima firman kebenaran, firman iman di malam hari ini. Tuhan Yesus, saya mau bertobat. Saya sadar, saya orang berdosa yang akan mati, binasa, dihukum dalam hukuman yang kekal karena dosa dan pelanggaran, kejahatan yang saya lakukan. Malam ini saya sadar, saya mau bertobat, saya mau meninggalkan cara hidup saya yang salah. Tuhan Yesus, kasihanilah saya. Saya buka hati saya serahkan seluruh hidup saya kepada Tuhan. Masuklah Tuhan dalam hati saya menerima malam hari ini,
Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saya. Saya mau ikut Tuhan Yesus seumur hidup saya. Dalam nama Yesus. Kalau kita sakit, letakkan tanganmu pada bagian tubuhmu yang sakit, angkat satu ke atas. Kalau bebanmu berat, taruh kedua belah tangan. Kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau melihat Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV yang meletakkan tangannya atas tubuh mereka yang sakit. Apapun sakit mereka, sebagai hamba Tuhan kami percaya oleh bilu-bilu Tuhan Yesus kami sudah disembuhkan. Dosa kami, penyakit kami, kutuk atas kami, semua sudah diambil oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Kami berdiri di atas kemenangan yang Yesus sudah kerjakan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Penyakit, oh penyakit, nyahlah engkau, sembuhlah engkau di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Letakkan kedua belah tanganmu kalau engkau punya beban berat. Ya Tuhan, Engkau melihat Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV yang punya beban pergumulan yang berat. Bagimu tidak ada yang mustahil. Kau yang berkata, marilah kepadaku, kamu yang letih, lesu, dan beban berat, Engkau berjanji akan memberikan kelegaan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan meratakan gunung, menimbun lembah, mengangkat semua beban pergumulan dalam kehidupanmu, memberikan kelegaan buat kehidupanmu. Aku berdoa awan gelap berlalu, terang Tuhan bercahaya. Tuhan merubah kutuk menjadi berkat dalam kehidupanmu. Ratapmu Dia rubah menjadi tarian, jalan buntu Dia rubah menjadi pintu gerbang. Terima mujizat Tuhan, terima pertolongan Tuhan. Apa yang tidak pernah kau pikirkan, apa yang tidak pernah kau bayangkan, Tuhan lakukan itu yang baik terjadi dalam hidupmu. Kabar gembira, kabar sukacita, turunlah iman dari Tuhan atas hidupmu. Kami berdoa syafaat untuk Indonesia. Indonesia diberkati Tuhan dari Aceh sampai Papua, dari Sangir sampai Kupang. Shalom Tuhan turun atas Indonesia. Diberkatilah penduduknya, mata pencarian penduduknya, dan pemerintahannya. Kami berdoa bersyukur buat virus corona yang melandai. Kami berdoa tetap Tuhan lindungi negeri kami. Curahkan hujan pertobatan di negeri kami. Ada tuaian terjadi. Kami berdoa, kami tolak juga penyakit cacar monyet. Kami tolak dari negeri kami. Kami tolak Tuhan, bungkus Indonesia dengan kuasa darah Yesus. Bungkus kota kami Jakarta dengan kuasa darah Yesus. Kami berdoa berkati kota kami Jakarta. Shalom Tuhan turun atas Jakarta. Jauhkan dari gempa bumi, malapetaka, bencana, tsunami, dari huru hara, dari hal-hal yang buruk. Jauhkan kota kami dari hal-hal yang demikian. Biarlah kota ini jadi kota damai, penuh cinta kasih, tertib, disiplin, diberkati oleh Tuhan. Kami mendoakan Tuhan, para pendeta yang jatuh bangkitkan, yang mundur pulihkan kehidupan mereka, yang setia tambahkan urapan. Gereja Tuhan juga Tuhan lindungi, Tuhan pakai, ikat dalam kasih Kristus. Kami berdoa urapan double porsi turun di atas gereja Tuhan, biar ada suara kenabian, gereja jadi mercusuar. Kami berdoa Tuhan buat panorama MGK, Tuhan berkati naik bukan turun. Kami berdoa Tuhan untuk semua yang mendengar menyaksikan acara ini di rumah, di jalan, berkelompok, di rumah sakit, di LP, limpahkan iman, berikan kami semangat untuk berkobar-kobar mengikuti Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.